Tes. Oke. Eh, Kembali lagi di channel YouTube saya, Iqbal Farhan Syuhada. Hari ini aku mau buat bukan tutorial juga ya. Eh, Membuat API sederhana pakai Laravel 11. Idenya untuk buat API to-do list. Jadi nanti ada tabelnya, itu ada tabel user, kemudian ada to-do list sama to-do item. Jadi usernya setelah login dia bisa bikin to-do list. Nanti di dalam to-do list itu ada beberapa item. Nanti yang di item itu yang bisa dicentang-centang. To-do listnya itu cuman buat pengelompokan atau grouping aja. Oke, kita mulai dari pertama, kita buat project Laravel-nya dulu. Ini masih pakai Laravel 11 ya. Composer, create project, Laravel API to do. Oke, kalau teman-teman yang pakai Laravel New juga bisa aja, itu bahkan lebih baik, lebih enak. Oke, sudah selesai. Ini masih pakai database SQLite. Ini aku mau ubah dulu pakai MySQL. Oke, di projectnya kita buka dulu pakai Visual Studio Code, API to do. Nah, oke. Sekarang yang pertama kali kita setting di env dulu. Kita akan setting database-nya, kita ubah jadi MySQL, kemudian konfigurasi database-nya disesuaikan sama database teman-teman. API to do, kemudian username-nya kalau di tempatku ini. Save. Oh ya, API app name-nya add to do list. Kemudian time zone-nya aku ubah di tempatku. Localhost, hostnya 127.0.0.1, portnya 8000. Kemudian lokalnya ID, ini ID juga, ID underscore ID. Oke, sudah cukup kayaknya untuk di env. Sekarang kita save, kemudian kita buka terminal, Ctrl J, kemudian PHP Artisan migrate. Oh iya, kalau aku tulis PA ini artinya PHP Artisan. Ini aku setting di alias. The database API to do udah ada di MySQL, mau dibuat? Iya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba jalanin. PHP Artisan serve di localhost 8000. Kita buka pakai browser dulu. 127.0.0.1. Oke, sudah terbuka. Oh ya, kita pakai Postman atau aplikasi untuk HTTP request lainnya boleh. Kalau di sini aku pakai RESTFOX. Oke, di sini aku mau tambah workspace dulu, namanya API to do. Create. Oh, harus diisi. Kita choose, masuk ke dokumen RESTFOX. Terus aku buat API to do. Oke, aku seleksi sini, create. Mana API to do? Aku setting environment dulu sedikit. Host HTTP 27
1.8000/API. Aduh. Oh ya, nanti endpointnya kita masuk ke API. Ini untuk setting awal dulu. Oke, sekarang kita install API untuk Laravel. Kita buka terminal baru di sini. Tinggal php artisan install API. Install API ini fungsinya untuk nampilin route API. Kalau di sini kan sebelumnya belum ada. Kalau di Laravel 11, kalau di Laravel 10 udah dibuatin. Nah, ini juga bakal sekalian install Laravel Sanctum. Laravel Sanctum tuh untuk keperluan API-nya nanti. Untuk keperluan API token sama autentikasi sama middleware gitu. Oke. PHP Artisan install API. Oke, ini proses install Laravel Sanctum tadi. Mana tadi? Ini dia. One new database migration has been published. Would you like to run all pending database migration? Yes. Oke. Database-nya udah berhasil dimigrasi. Sekarang API scaffolding installed. Please add has API token trait to your user model. Berarti kita buka user model, kita tambahkan trait has API token. Has API ini pernah muncul ya. Has API tokens. Oke, agak lambat munculnya. Oke. Sekarang route API-nya sudah ada di sini. Nah, isinya masih kosong. Nah, di sini ada bagian middleware out sanctum. Jadi route ini /user ini cuman bisa diakses kalau dia melewati middleware out sanctum. Kalau sekarang kita belum bisa masuk ke out sanctum karena belum ada tokennya. Untuk dapat token kita perlu login dulu. Sekarang untuk mengakses route API ini seperti yang aku buatkan tadi di environment, harus pakai /API. Contohnya, misalkan aku punya route namanya testing function testing dari route API. Oke. Sekarang kalau kita akses di sini harusnya bisa. Testing host /testing. Nah, ini testing dari route API. Dari sini, dari luar middleware out sanctum. Kalau /user belum bisa. Unauthorized harusnya. Nah, jadi dia diarahkan langsung ke halaman login. Oke, kita mau modifikasi sedikit di bagian middleware out sanctum ini. Ini kita jadikan satu aja. Kita bikin grup. Jadi semua yang ada di dalam sini menggunakan middleware out sanctum. Jadi ini kita nggak perlu lagi.
Ini bakal aku pindahin ke dalam kayak gini. Nah, yang di luar aku tambahin route untuk login. Sorry, pakai pos. Oke. Sekarang kita buat controllernya dulu untuk memproses loginnya. Kita controller kayak biasa aja dulu. API out controller. Oke, di HTTP controller API out controller. Nah, di sini kita akan buat halaman atau untuk proses loginnya. Oke. Nah, jadi di sini dia cuma nerima request email sama password. Kemudian di attempt kredensialnya dengan username dan password. Kalau berhasil, dia akan merespon token. Harusnya kurang satu nih. Usernya juga harusnya kita tampilin. Outnya dari Illuminate Support Facade. Oke. Oke. Kalau yang sekarang dia cuma nampilin token aja ya. Sekarang kita coba. Tapi belum bikin user. Kita bikin user dulu. Kita masuk ke database. Kemudian database seeder. Di mana? Di seeder database. Nah, di sini ada untuk contoh ya. Iqbal Farhan Syuhada. Iqbal Farhan 96@gmail.com. Kemudian passwordnya password. Oke, sekarang kita insert user baru ini ke database. PHP Artisan migrate. PHP Artisan dbc. Oke, sekarang harusnya email sama password ini sudah bisa digunakan. Sekarang kita balik ke HTTP request-nya, kita buat folder baru, autentikasi. Di sini aku buat HTTP request baru, login, tipenya post ke host /login. Jadi 127 port 8000 /API/login. Kemudian pakai multi-platform aja, email, karena tadi yang dibutuhkan email sama password, jadi harus diisi ini. Value-nya Iqbal Farhan 96@gmail.com. Kirim. Route for API login has no action. Oh iya, tadi lupa dikasih kelasnya di sini. Bentuknya array, kemudian out controller.
out controller, class, koma, metodenya login. Oke, kita tes lagi. Send. Nah, tokennya dapat. Ini tokennya kita simpan. Kita masukkan ke environment. Oke. Harusnya sekarang sudah bisa mengakses ke /user ini. Karena kita udah punya token kan. Sekarang kita kita buat HTTP request baru, user, metodenya get, kemudian host /user, kemudian masuk ke header, kita tambahin authorization bearer, baru kita panggil token, kita kirim. Apa ini yang salah ini? Authorization bearer token. Login. Out sanctum /user. Apa yang salah ya? Kenapa unauthenticated? Seharusnya sudah login. Copy environment. Oh, salah copy. Kita tes lagi. User send. Nah, udah dapat. Oke, selanjutnya kita bikin to-do list. Di sini aku tinggal tulis PHP artisan make model to-do list min A. Kalau kita pakai min A ini banyak yang akan di-generate, ada modelnya udah pasti, terus migration, factory, seeder, terus itu store request, update request, sama polisi. Kita lihat dulu. Nah, ini ada modelnya, factory, migration, seeder, requestnya ada 2, ada store sama update, ada controller sama polisi. Kita mulai dari atas dulu. Ini aku buka, kemudian kita tambahin protected label. Nantinya di sini bakal ada user ID, kemudian ada title, sama ada color mungkin untuk membedain prioritas gitu. Sudah, kayaknya ini aja ya. Kemudian di to-do list factory kayak gini. Ini aku mau pakai plug aja. Oops, user. Aku import dulu app model plug ID. Tapi fakernya belum dapat. Fake random element dari sini. Ini oke, nggak apa-apa lah, beda. Kemudian di bagian migration, di sini ada foreign ID, user ID, terus
Nantinya dia bakal cascade on delete. Kemudian ada string title sama string color. Ini default putih. Oke, selanjutnya di to-do list seeder. Kita untuk contohnya kita buat 10 dikit banget deh. 20 deh. Gak terlalu dikit, gak banyak juga. Store to-do list. Nah ini request yang harus ada ketika mau bikin to-do list. Nah, jadi di sini ada title sama color sama user ID. Oke. Ini sama, harusnya sama yang di-update. Tapi update ini aku cuman pengen ada title sama color. Nih, soalnya nggak ngeganti user ID. Kemudian ada to-do list controller. Oke, nah ini yang kita pakai tadi, to-do list request. Nah, yang harus ada dalam sini, to-do list controller. Kita tampilin semua dulu aja ya. Berarti return to-do list. Kalau lagi rekaman jadi lambat gini. Get. Oke, terus yang terakhir ada polisi. Nah, polisi ini tugasnya untuk memeriksa ya. Jadi user ini berhak buka ini apa enggak gitu. Contohnya di-update di semuanya sih. Ini aku kasih contoh di-update aja. Jadi misalkan yang bisa update to-do list ini cuman user yang punya ID yang ada di to-do list atau yang ngebuat to-do list itulah. Nah, jadi kayak returnnya true. Ini maksudnya usernya, ID usernya sama dengan to-do list user ID. Nah, itu kan hasilnya true. Berarti dia bisa ngupdate. Sama juga sama delete. Kita bikin sama. Restore ini untuk balikin, force delete ini untuk hapus kalau misalkan ada soft delete-nya. Oke, sekarang kita migrasi dulu database-nya. PHP Artisan migrate. Oke, sekarang kita seed database-nya. PHP Artisan db seed to-do list seeder. Oke. Sekarang kita ini aku hapus saja. Delete. Kita buat folder to-do list. Kita buat satu untuk get all to do. Ini masuk dalam sini harusnya. Oke. Kayak tadi host, kemudian to do list. Ya, maupun karena kita belum bikin di API-nya, lupa. API close other. Nah, karena udah punya token, jadi kita bisa mengakses dari dalam middleware out sanctum. Ada route. Kemudian biar simple, aku pakai API resource.
to do list, terus controllernya to do list controller class. Oke. Oh ya, API resource ini beda sama resource ya. Kalau resource itu dia full dari index, create, store, edit, update, sama destroy. Tapi kalau API resource itu cuman index, terus store, update, sama delete. Kalau kita lihat di PHP Artisan root list, nah ini API to do cuman ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5. Kalau kita pakai API cuman pakai resource, ini ada 7 harusnya. Ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita di API jadi nggak butuh view, berarti kita pakai yang API resource saja. Tadi ya. Kita balik ke sini, kita tampilin semua. Oh iya, untuk akses ini kita butuh token, berarti kita tambahin di sini authorization bearer token send. Nah ini udah tampil semua. Sekarang aku mau halaman to-do list ini, get to-do list semua ini cuman to-do list yang user punya aja, yang user yang udah login. Kalau ini kan aku login sebagai Iqbal tadi kan. Sekarang kita cek dulu. Ini user ID-nya Iqbal semua nih, satu-satu semua. Untuk ngebedain kita buat beberapa user. Kita buat user seeder dulu. Make seeder, user seeder. Yang dari database factory tadi, ini aku pindah ke dalam user seeder. Lupa diimport. Kemudian yang di database seeder ini aku tambahin to seeder. Oke, jadi dia akan bikin user seeder dulu, kemudian baru bikin to-do list seeder. Di bagian user seeder ini aku buka. Jadi totalnya ada 11 user yang nanti bakal dibikin. Aku ulang dari awal ya. PHP Artisan migrate fresh min seed. Oke, user seedernya udah, to-do list udah. Kita lihat ke sini, send. Karena usernya dihapus tadi, kita perlu login ulang. Oke, ini dapat lagi tokennya. Kita copy di sini, kita ganti. Dan salah. Aku copy, masuk environment 2. Padahal nggak apa-apa ya, padahal yang nomor 1 tadi itu nggak hilang, harusnya masih bisa sih. Kita cek user, dapat ID-nya 11, get all to do, nah dapat. Ini ada 3, ada 7, 11, 2, dan banyak lagi. Oke. Karena aku pengen to do yang ditampilin adalah to do yang login, aku masuk ke controller lagi, to do controller. Sini aku tambahin request, request. Tunggu
usah gini, kita pakai out aja, manfaatin out. User sama dengan out user. Nah, ini udah dapat yang login. Sorry. Out dari Illuminate support facade. Illuminate support facade. Return user to do list. Harusnya ini plural dan kita belum buat relasinya. Karena kita masuk ke model user, kita buat has many public function to do list. To do list. Return this has many to-do list. To-do list class. Sekarang kita coba lagi di sini. Send set content argument must be type string. Has many given. Function to-do list. Return this has many. Harusnya udah betul sih to do. Set content argument to do list. As many to do list. Ini nggak perlu diimport kan? Set content argument 1. Content must to be type string. Illuminate has many. Betul dong harusnya ini. Return. Kenapa ini? Coba. Return user. Send. Ini ada betul padahal. To-do list. Oh, salah. Nah, sorry. Bukan bentuk method. Oke, sekarang udah nampil to-do list miliknya yang sudah login. Ini ID-nya 11. Sekarang kita tes untuk create to-do list. Kita buat HTTP request baru, namanya create to do. Terus itu metodenya pakai post, URL-nya di host /to-do list. Send. Ya. Header. Authorization bearer token. Send. Nah, waktu pertama kali create harusnya muncul error validasi kan. User ID kosong, title kosong sama colornya kosong. Ini tapi munculnya 403 unauthorized. Ini karena di polisi create-nya masih false.
Coba kita buat true. Ada dua kemungkinan ya, antara di sini dan di store to do request. Send, masih unauthorized. Kita masuk ke store to do list request. Ini kita buat jadi true. Kita send. Nah, kita lihat get all to this kosong kok. Nah, di body kemudian di multi part form di sini ada user ID, title sama color. User ID anggaplah 11 tadi ya. Kemudian title contoh task 1 sama color send. Oh ya, kita tambahin di sini accept up JSON. Nah, validation regex. Apa ini yang di regex? Yang di regex itu yang ini. Ini kita nggak usah pakai inilah ya, require aja. Send. Oke. Ini tampil kosong berarti udah masuk ke controller, masuk ke store. Sekarang coba kita return request all. Send. Nah, udah dapat ini. Sekarang tinggal kita to do create request all tadi, to do list. Nah, sekarang kita send. Sekarang kita lihat lagi di get all to do. Nah, udah nambah ID-nya 21, contoh task 1. Tapi ini kan masih kosong ya, harusnya kayak gini. Harusnya ada respon datanya. Ini aku coba buat lagi contoh task 2, send. Nah, kayak gini. Kalau mau dibikin ada message atau kode, itu kita bisa tulisnya kayak gini, response ini, sorry, kita bentuk array, kemudian message new to do list created, kemudian data sorry, harusnya to do. Kemudian yang terakhir ada statusnya kayak gini. Sekarang kalau kita contoh 3, send. Nah, sekarang udah ada message sama datanya. Sekarang mau edit title. Kita bisa duplikat aja, edit to do, kemudian ini metodenya put, kemudian harus ada ID, apa yang mau diubah. Misalkan ini aku mau ubah jadi contoh task 3 edited. Send. Nah, this action is authorized. Sama kayak tadi berarti. Di sini kita ganti jadi true. Kita send lagi.
validation required, bagian title. Oh iya, kita masuk ke controller. Ini database header, to-do list controller. Nah, ini dia. Tinggal, nah kayak gini. Tinggal to-do list yang ini diupdate semua dari request all. Nanti dia return misek to-do list update. Oke. Send. Validation required, padahal sudah ada titlenya. Header, multiple form data, where token. Ini nggak usah, send title sama color. To-do list update request or response. To-do policy update user ID sama dengan to-do list user ID. Update to-do list request, title sama color. Ini apa ya? Unprocessable content. Apa yang salah? Request send. Dia terhalang di sini. Ini aku kosongin. Apa ya yang salah ya? Kok nggak dapat dia dari sini? Title color. To-do list 23. Get all post. ID 23. Edit to do yang ID-nya 23. Padahal ada ya.
Coba kita lihat di sini. To-do list, to-do list, update. Tapi to-do list satu. Kok nggak dapat sih titelnya? Oke, kita skip dulu. Masuk ke edit. Delete. Delete to do, metodenya delete, bodinya nggak ada, header ini, out bearer, to do 23. Oke, sekarang kalau get all, 23-nya masih ada. Karena di to do controllernya belum kita buat. To do list, delete. Nah, kita kalau ini kan masih nerima semua ya. Maksudnya meskipun usernya bukan Iqbal, tapi waktu masuk ke delete 23 yang bukan punya dia bisa juga. Untuk ngebatasinnya kita mesti pakai get. Get dari illuminate support facade, kemudian authorize delete. Yang ini. Nah, get ini dia ngambil dari dalam to-do list. Nah, delete yang ini. Kalau dia user sama dengan ID, sama to-do listnya ini to-do list user ID, ini dia hasilnya true. Kemudian dia akan bisa dihapus. Sekarang kita coba hapus lagi. Delete. Nah, kita tambahin respon juga deh. Deleted successful. Send. Nah, to-do list deleted. Kalau kita balik ke get all to-dos, nah 22. Contohnya nggak ada di sini, misalkan 1 ya. Jadi kalau aku to-do list delete ID-nya 1, send. Nah, this action is unauthorized. Oh ya, sama kalau banyak banget errornya ini, coba kita hilangkan di .env, debugnya kita ubah jadi false. Soalnya kalau di production kan kita ubah juga ininya, app debugnya ke false supaya errornya nggak kelihatan. Nah, jadinya kayak gini. Ini 23 no query result karena emang udah dihapus tadi. Kalau 22 kita send, to do list deleted. Kita get all to dos, sudah dapat semua. Oke. Edit to do. Kita coba lagi yang edit to do ya. Kita send. Padahal metodenya the put method is not supported. Oh iya. /21 send. Kenapa ya? Title, color, edit to do, title sama color. Oke,
kayaknya video hari ini sampai sini aja. Nanti aku cari-cari dulu nih penyebabnya kenapa, kemudian dilanjutkan di video kedua sekalian sama to do itemnya. Oke, terima kasih.